Baik, perkenalkan nama saya Hakan, NRP 130119054 KPA atau Kuliah Ekonomi Bisnis Asia. Saya akan menjelaskan tujuan dari PPT ini. Yang pertama, mengetahui dampak nilai total ekspor, tingkat inflasi, nilai tukar, jumlah tenaga kerja, dan produk domestik bruto regional terhadap penanaman modal asing langsung di Surabaya. Lalu yang kedua, identifikasi faktor-faktor kunci antara nilai total ekspor, tingkat inflasi, nilai tukar, jumlah tenaga kerja, dan produk domestik bruto regional untuk penanaman modal asing di Surabaya ini. Selanjutnya ada investasi. Dapat diartikan sebagai pengeluaran investor atau perusahaan dalam pembelian barang modal dan alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada pembagian investasi menurut jenisnya. Yang pertama ada autonomous investment dan induced investment. Yang kedua ada public investment dan private investment. Yang ketiga ada domestic investment dan foreign investment. Yang keempat ada gross investment dan net investment. Ekspor. Pengertian dari ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh orang-orang asing dari berbagai negara. Ciri-ciri umum suatu komoditor ekspor adalah yang pertama, mempunyai surplus atau kelebihan produksi dalam arti total produksi belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri. Yang kedua ada mempunyai keunggulan tertentu seperti karena langka, murah, mutu dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi di negara lain. Yang ketiga ada komoditi itu sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor. Yang keempat, komoditi itu memperoleh izin pemerintah untuk diekspor. Lalu inflasi. Yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen atau indeks harga lainnya. Terjadi inflasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua ada inflasi dorongan penawaran, cost push inflation. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu satuan mata uang dalam satuan uang lainnya. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing, yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan. Valuta asing mempunyai beberapa sistem, diantaranya adalah yang pertama sistem kurs yang berubah-ubah, sistem kurs yang stabil atau tetap, dan sistem pengawasan devisa exchange control. Lalu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah kemampuan atau daya manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain guna memperoleh pendapatan dan keuntungan. PDRB, produk domestik bruto. Produk domestik regional bruto PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambahan produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemikiran atas faktor produksi. PDRB disajikan dalam tiga bentuk: PDRB menurut lapangan usaha, PDRB menurut andilnya faktor-faktor produksi, dan yang ketiga PDRB menurut jenis penggunaan. Jadi, hipotesis berdasarkan latar belakang dari tujuan teoritis sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis kesimpulan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, diduga tingkat nilai total ekspor, tingkat inflasi, kurs valuta asing, jumlah tenaga kerja, dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap tingkat penanaman modal asing langsung (FDI) di Surabaya. Yang kedua, diduga nilai total ekspor mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat atau laju penanaman modal asing langsung di Surabaya. Jadi kesimpulan dan saran. Yang pertama, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan proses perizinan agar yang tidak rumit lebih banyak lagi investor maupun pengusaha untuk menanamkan modalnya dan memperoleh modal dengan mudah. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan moneter agar menjaga perkembangan ekonomi makro tetap stabil agar banyak investor yang masuk untuk menanamkan modalnya. Yang ketiga, hendaknya pemerintah memberikan perhatian khusus seperti adanya jaminan keamanan kepada investor untuk berinvestasi di Surabaya. Karena semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Surabaya berarti membuka lapangan kerja baru yang akan mengurangi jumlah penggunaan atau jumlah pengangguran dan memperbanyak jumlah tenaga kerja untuk dapat menghasilkan produk lebih baik. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.